Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali bersama kami Mr. Tukiman Jogotaro Viral News. Mari kita saksikan untuk liputan kegiatan Viral News selama ini dalam kegiatan setiap hari. Dari awal lagi titip lagi 50.000 lagi, ditambah setoran wajib 8.000. Setiap bulan 58.000. Ya, yang 8.000 ini kan kepesertaan. Kepesertaan itu kan berarti ini laju dari ini kan berjalannya waktu selama anggota tersebut masih ikut kepesertaan, berarti ini masih berkembang yang 8.000. Manakala nantinya akan tutup ini usia atau tutup untuk kepesertaannya, ya kan? Nah, itu dikeluarkan semua. Ternyata saya mau pindah nih ke Jakarta. Nah, ikut di koperasi bos kita 10 tahun, ya tinggal hitung aja 8.000 kali 10 tahun kan gitu. Nanti keluar berarti selesai tutup usia kepesertaan maksudnya itu. Ya mestinya paham lah teman. Jadi kayak gini lah. Nah, ini baru satu program DHLK, ya kan. Nah, adapun yang lain misalkan saya pengen ambil pinjaman. Nah, kita juga ada melayani pinjaman. Nah, ini yang kedua berarti pinjaman. Ya kan? Bagaimana untuk menjadi ini peserta yang pinjaman? Ya otomatis nanti dengan hitung-hitungan sesuai dengan pada umumnya koperasi, ya katakanlah pinjaman untuk sementara saat ini berarti kita hanya bisa meminjami maksimal 1 juta katakanlah baru sih, ya kan. Nah, ada beberapa jasanya nih ya pada umumnya koperasi misalkan 2% kali nilai ini kan per bulan kan gitu. Nah, manakala nanti ternyata orangnya bos ya butuhnya bukan 1 juta tapi 10 juta. Nah, kalau 10 juta kita arahkan ke koperasi, itu kan sama saja kita ini kan membebani mereka. Karena dengan bunga 2% berapa nih, kan lebih besar. Nah, kami dari bos kita mengarahkan ke KUR BRI saja. Saya yakin lebih murah daripada koperasi. Kita bantu untuk menjembatani ke KUR BRI. Pasti cair selama mereka itu tidak mempunyai catatan merah ya di link ini online-nya ya BCK-nya. Kita bisa membantu. Nah, itu salah satunya kita upayanya kayak gitu. Jadi walaupun kita memang koperasi harus dikembangkan keuangannya berkaitan dengan pinjaman, ya seyogianya kita bisa memberikan arahan kan di awal kan. Kalau pasar jangan di koperasi Bu, Pak, Mas, mendingan di BRI KUR aja kan gitu. Tapi kalau untuk urgen aja lah katakanlah 500 1 juta silakan monggo. Nah, seperti itu nanti penjelasannya ke yang lain. Ya mudah-mudahan ini bisa berhasil lah. Kayaknya juga tidak memberatkan sekali kok, sebulan hanya 8.000. Kalaupun nanti ada orang, saya ikut hajatan sekalian bos, ya berarti tambah 50.000. Setorannya sebulan 58. Jadi kita akan meringankan ke depannya. Berarti pamane melu loro ya ora masalah. Ya utang karo ya bisa. Iya, berarti misalkan 1 juta. Berarti restorannya 16. Iya, misalkan 1 juta kan gini, ternyata ada orang yang ingin utang. Utang kan untuk saat ini kan dibatasi lah ya 1 juta ya kan. Nah, 1 juta mau berapa bulan nih? Saya 12 bulan selesai lunas, ya tinggal kalikan aja kan. 1 juta dikali 2% ya kan sama dengan 20.000 ya kan. 20.000 dikali 12 bulan mestinya ya kan jasanya 240.000. Lah ditambah ini berarti semua 1.240.000. Nah, kemudian dibagi 12 bulan sama dengan angsuran per bulan mestinya kayak gitu. Nah, angsurannya nanti ada kwitansinya kayak gini rinciannya, misalkan setoran ya, setoran kan berarti pinjaman ya kan, RP berapa, nah, mungkin kemudian yang kedua simpanan wajib ya kan berapa kan gitu, terus yang ketiga simpanan iuran lah namanya, iuran DHLK kan gitu. Jadi nanti termonitor setoran, simpanan dan iuran. Nah, nanti ininya beda-beda versinya gitu. Kalau iuran berarti DHLK. Tapi kalau setoran berarti pinjaman. Kalau simpanan berarti memang keanggotaan kan seperti itu. Oke, setuju? Gitu Bu. Kelihatan Mas Wantonya? Kelihatan sih. Terima kasih. Bentar. Ya. Ya, salam sukses, siap mendukung koperasi bos kita, Mas Wanto. Sukses. Amin. Itu kayak gitu lah, kita program-programnya kayak gitu, silakan nanti dikembangkan bareng yuk. Rencana untuk membuat sebuah karya di Tonggara, di lapangan Tonggara dan Bumdes untuk ini ya bazar ya, membuat keramaian bazar.
Coba untuk masalah seperti apa? Terima kasih. Silakan. Kita berangkat dari pemikiran Lebaran ini kan tidak akan lama lagi, dan kebutuhan Lebaran itu kan sangat luar biasa. Tradisi orang Jawa itu kan biasanya Lebaran itu kan membawa cangkingan, Benar. oleh-oleh pada Ya. saat kita itu Budaya silaturahmi Timur orang sudah Jawa. pasti. Itu budaya yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Melihat fenomena itu, bos kita punya gagasan, punya ide. Bagaimana kalau kebutuhan itu bisa disediakan dengan harga murah, dengan melalui bazar, diadakan di lapangan Desa Tonggara, yang tujuan utamanya adalah bagaimana kita itu memangkas kebutuhan masyarakat Desa Tonggara terkait dengan kebutuhan itu tadi, untuk membawa oleh-oleh maupun kebutuhan sendiri Dengan harga sangat murah dengan dan harga terjangkau. yang sangat terjangkau. Kebutuhannya apa? Ada gula, ada teh, ada makanan ringan itu biskuit, ada minyak, ada telur dan lain sebagainya. Itu dengan harga yang murah di bawah harga pasar umum, sehingga kan sedikit banyak membantu masyarakat. Ini pemikiran awalnya. Nah, untuk mengarah itu tentunya kan kita harus punya desain bagaimana nanti praktek di lapangannya seperti apa. Agak kebingungan tadi, makanya nggak usah bingung, saya punya orang, Mas Wanto itu ahlinya untuk mendesain itu. Nah, tadi kan juga nanti bagaimana mekanismenya di lapangan itu, lapaknya mau bagaimana, serahkan ahlinya. Nanti mau didesain seperti apa, kemudian nanti proses perizinannya seperti apa, sewa per kaplingnya berapa, nanti Mas Wanto lah yang akan tahu. Kita yang penting punya program seperti ini, matengnya nanti kita bersama-sama untuk urun rembu. Nah, saya kira itu Mas Wanto dari pemikiran awal, yang motivasinya adalah bagaimana kita menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, bahkan sangat murah, di satu tempat. Jadi tidak kemana-mana, belanjanya di Tonggara, kepada orang Tonggara, peruntukannya juga untuk orang Tonggara. Tapi tidak menutup kemungkinan barangkali nanti pada saat event keramaian itu pendatang dari mana-mana itu, ya monggo. Tapi kan tujuan utamanya itu Untuk saudara dan umumnya untuk lingkungan sekitar. Saya kira itu dulu Mas Wanto, monggo jenengan sampaikan nanti akan seperti apa, proses perizinannya seperti apa, untuk meramaikan nanti kita akan undang apa, dan sebagai daya tarik, apakah ada mainan anak-anak, apakah ada udar dan lain sebagainya, monggo kita serahkan kepada Mas Wanto. Terkait dengan hiburan seperti itu, udar dan lain sebagainya, barangkali saya bisa membantu karena saya ada kenalan dengan orang-orang udar itu. Nanti coba saya hubungi kira-kira yang pada saat hari itu longgar itu siapa, bisa diarahkan ke sini. Itu dulu, terima kasih. Ya, silakan Mas Wanto punya ini gimana tadi yang disampaikan Mas Slamet untuk melengkapi program yang nantinya akan kita ini. Silakan. ya, baik. Kalau masalah bazar yang sudah saya jalani, ya semacam kita kan ada semacam kayak IO. Ya, IO itu kan katanya Mas Budi kan ada Ya, orang ada di sini ada Tonggara. itu Ya. untuk masalah IO itu peralatannya lengkap apa tidak, dan untuk mengcover untuk di Kebutuhan. lokasi kebutuhan itu kira-kira mencukupi tidak. Seandainya kata tidak mencukupi, kita bisa untuk dari orang saya pun bisa nanti kontribusi ke Ya, untuk memenuhi kebutuhan. ya kuota kita perlu berapa, dan untuk masalah penjualan sistemnya bagaimana, dan macam-macam jualannya apa aja, kan gitu. Ya. Nanti kita yang awal kita bikin itu kayak semacam set plan ya, untuk tempat lokasinya set plan kita bentuk dulu Ya, ya. Di situ kita dari IO-nya itu punya tenda berapa, kayak semacam tenda kerucut. Kita yang lagi tenda kan sekarang Ya, tenda Ya, kerucut benar. lagi ngetren. ya, tren. Jadi kita perlu tenda kerucut
Dan di sini katanya Mas Bohe ada punya tenda kerucut berapa sini? Ya ada sih, ada cuman nggak banyak juga. Nggak banyak kan? Iya. Nah, jadi istilahnya gini, nanti kita bikin set plan di lokasi itu yang perlu kita di penempatan bazar itu di wilayah sebelah mana lapangannya. Kalau sebelah utara apa sebelah selatan kan gitu. Ya kan? Gak semua ya. Mungkin untuk blok-blok kita perlu. Ini blok untuk permainan. Kita perlu. Ini blok untuk penjualan. Ya kan, penjualan untuk kayak kuliner, apa sembako. Dan itu kita perlu set plan dulu. Ya Mas Slamet. Ya. Nanti tenda-tenda itu kita udah bikin set plan itu, nanti dari pihak luar pun ada yang mau jualan ke situ. Tidak menutup kemungkinan orang luar masuk, dan Pasti. itu kita tempatkan di situ tenda untuk penyewaan tenda. Gitu loh. Itu ada masukan buat kita. Ya. Umumnya profesional. kalau kita siapkan tenda ya dari lapak lain masuk ke situ itu paling tidak 500.000. Itu umumnya Per tenda. per tenda selama berapa Selama hari? event. Ya, selama berapa ya eventnya berapa hari, umpamanya 1 minggu itu senilai 500.000. Dan kalau kita bikin sampai umpamanya 50 apa 100 tenda itu sudah omset Ya. kita masuk. Ya, kita siapkan tenda dulu, set plan. Yes. Nah, nanti ada panitia untuk penerimaan untuk kayak lapak Acara. yang mau masuk. Betul. Kita daftarkan ke panitia. Panitia. Ke panitia. Makanya kita bentuk panitia dulu, Cakep. ya kan? Panitia kita bikin. Nah, kita bikin konsepnya, tenda-tenda. Nanti prosesnya bagaimana? Nanti saya bikin set plan-nya. Ya, kalau kita sudah tahu lokasinya. Nah iya. Pintu masuknya ada di mana? Nah, itu makanya bisa gitu, gambaran. sebelah selatan, sebelah selatan kan gitu. Kalau kita udah tahu gitu, nanti kita ukur satu tenda itu ada yang ukurannya 4x3 ada, Ada yang 3-3. 3x3 ada. Nah, tergantung tinggal nanti tenda kerucut itu nanti posisinya yang 3x3 lurus umpamanya. Ya, nanti kita siapkan di situ. Nanti untuk kayak lapak-lapak di luar nanti saya informasikan cepet Iya. masuk dal-dal kayak masuk langsung kan ada grupnya UMKM itu nanti masuk. Waalaikumsalam, Mas. Tinggal Posisi kita di mana? dapat kesepakatan posisi di bersama mana? dalam panitia. Oh, pokoknya untuk sepakat. satu tenda, satu Ini lagi lapak mau itu kita rapati ini untuk bazar. penyewanya Ada di berapa? rumah, Kita harus- siapa yang bisa hadir ini ya? Yang dari siapa? dapat dulu ya. Jangan terlalu tinggi dan jangan Ya merugikan ini kita. sih ini lagi Gitu kita loh. obrolkan dulu, tapi yang di rumah kayaknya nggak ada pada yang Nanti nyambung. di Oh, tenda basecamp. tendanya kerucut itu nanti kalau IO itu kan di saya ada Saya nggak bisa IO-nya. pamit sebentar ya. IO itu kayak semacam pasar malam, apa Oh, semacam kan bazar, bisa. kuliner, Waktu setengah itu kan jam. ada. Itu menyiapkan tenda. Iya, Sudah ada nggak tenda. apa-apa, sebentar habis ini. Nanti tenda itu nanti kita Iya, iya. pasang di Kita sana tahu. dan itu pun nanti dengan sendirinya Ya, coba RW. UMKM masuk, khususnya wilayah Tonggara dulu kita Bazar ini dulu. di lapangan bazar. Nah, Perlu bantuan untuk dari memenuhi pemerintah. penjualannya nanti Pengguna silakan ini. kayak dari sini umpamanya dari bos kita menyiapkan untuk penjualan sembako apa, nanti masuk di situ dari UMKM duluan masuk ke situ, nanti ramai dengan sendirinya ngisi dewe-dewe. Yang penting kita ada panitianya dulu, kita bentuk panitia. Nah, kalau kita udah bentuk panitia, insya Allah untuk masalah set plan lokasi gampang udah. Iya. Tinggal kita ukur nanti posisinya di mana, pintu masuk belah mana, supaya jangan sampai berbenturan dengan penjual-penjual yang lain. Khususnya untuk permainan di sini, ya itu loh masalah. Supaya keramaiannya merata, Iya. blok. Itu perlunya satplan kan itu. Iya. Jadi ini permainan anak-anak, ini untuk penjualan apa semuanya kuliner, ya monggo gitu. Nanti kita tinggal perizinan itu, terutama itu desa dulu. Nah, nanti
mungkin ya Mas Boy paham lah untuk perizinan Desa semacam itu yang itu. punya lapangan kan Hmm. desa. Bisa. Nanti mungkin secara tidak langsung kita keamanan itu penting karena kita waktunya kan nggak cukup 1 hari 2 hari ya, kayak semacam bazar. Dan lapak itu pun kalau kita bikin bazar itu cuma 1 hari sampai 3 hari, dia nggak mau, Oh iya. rugi untuk bayar lapak kan gitu. Paling tidak itu maksimal ya minimal 1 minggu 10 hari, paling enggak dalam 1 minggu atau 10 hari itu minimal itu. Kalau kita mengundang hiburan itu otomatis butuh durasi waktu lama. Ya, Karena apa? Kalau pendek itu jelas rugi. makanya terutama yang UMKM itu membutuhkan waktu lama. Karena apa? Dia untuk membayar itu pun Iya. ya bayar lapak kita kan. Dia membayar lapak ke saya. Kami umpamanya lapak senilai umpamanya 300.000. Saya rasa kalau lapaknya bagus 2 hari juga udah balik modal. Itu. Makanya nilainya itu kalau lapak tenda itu, tenda kerucut nilainya rata-rata 500.000. Itu umum. Rencana itu mau dibikin H-7 sampai Untuk H+7. waktunya. Nah, kalau Jadi seminggu sebelum lebaran dan seminggu setelah lebaran. Gimana menurut Anda? kalau menurut saya kalau berarti sehabis lebaran saya rasa kurang anu. Iya. Karena apa? Waktu lebaran sehabis lebaran kan orang banyak yang silaturahmi ke sana kemari, itu malah di sini malah sepi. Pengennya gimana? Ya berarti sebelum lebaran. Nah, Sebelum- momen yang bagus itu Sebelum sebelum lebaran, lebaran. 10 hari sebelum lebaran. Iya. Sebelum lebaran itu momen yang bagus buat Ambil 10 hari sebelum Nah ini lebaran. gerak cepatnya gimana? Nah, kan gitu. Berarti kita untuk kejar tayangnya nih. Nah, iya makanya kita bikin panitian dulu. Setelah kepanitiaan kita bikin set plan kesepakatan bersama. Itu loh, Mas Slamet. Ya. Tinggal nanti di lapangan kita arahnya ya bagaimana, nanti kita konsep lah untuk lokasi-lokasinya. Yang penting dari panitia untuk kayak keamanan, waktu berjalannya acara bazar itu berjalan kan malam paling enggak dari siang bisa. Bazar itu kalau semacam di sini kalau nggak hujan siang malam lah Iya. kemana. Saya rasa Ya karena murah kan mesti iya. dikejar. Makanya ini penting loh. Ini omset bagus loh Mas Slamet kalau bazar. Itu omset. Ya bukannya artinya kita komersil, tidak. Artinya kita nggak saling merugikan lah. Kalau yang biasa IO begitu udah udah kelasnya ada nanti dari saya, nanti IO-nya ada nanti yang biasa kerjasama sama saya. Dan terutama kita libatkan dulu untuk warga Tonggak. Ya memang kami Iya, dongkrak ini nah. iya, makanya. Coba nanti Mas Boy untuk yang nanti kita bisa ketemu lah yang di Tonggak ini siapa yang biasa nih katanya IO itu Iya. nanti bisa ketemu sama saya. Ini mau kesini orang minta pelatih. Nah, nanti saya tanya semoga kuotanya berapa, apa cumanya 20 tenda apa berapa gitu. Jadi nanti setelah satpam kita bikin kebutuhan tendanya ada berapa, di sini yang sudah ready itu ada berapa, kekurangannya kan kita jenengan bisa. Iya, makanya baru kita di sini mampunya banyak 50. Nah, kita butuh untuk 100. Ya, berarti yang 50 jenengan nanti cari di luar. Iya. Kan itu. Berarti kita langsung bikin set plan untuk 100 tenda gitu loh. Itu nanti berarti dibentuk panitia dulu, nanti Iya. dari panitia mengurusi lapangan dulu. Iya. Ya. Harus. Karena perizinan kan nanti atas namanya ketua panitia. Iya, ketua panitia. Kalau kita begini enggak bisa, nggak bro, bisa. kan. Harus kita bikin dulu panitian dulu. Itu di situ ada struktur kepanitiaannya. Jadi terarah.
Jadi nggak sembarangan kita bikin acara besar kita jual, enggak. Apalagi ini menyangkut masyarakat banyak loh. Jadi kita harus benar-benar. Ini makanya kalau seandainya ini secepatnya, jadi untuk woro-woronya enak. Dari sekarang ini akan mengadakan bazar di daerah Tonggara. Aku kan bisa menyampaikan Woro-woro lewat grup ngono bukan. lah ini. Nanti disusun struktur kepanitiaannya, ketua dari seksi bendahara ada, dari seksi keamanan ada, penerangan ada. Di situ nanti terkonsep kan enak, tinggal jalan. Oh bagiannya iya wis. Iya. Nah, untuk parkir siapa itu parkir Mudah. Parkir itu omset nilainya 2.000 umpamanya, tapi yang hadir ratusan tiap hari umpamanya. Itu kalau kita melihat ke masalah finansialnya itu nanti maka kita namanya untuk buat meramaikan desa Tonggara, kita untuk sewa lapak nggak usah terlalu tinggi supaya orang terjangkau. Mungkin untuk wilayah Tonggara untuk orang-orang yang khususnya untuk Tonggara. Tapi kalau yang dari luar beda lagi. Tersebut biasanya kan kayak gitu nih. Nah, contoh katakanlah kayak yang tadi disinggung, disampaikan sama Mister kan berarti fokus ada ini minyak, tapi nggak tahu minyaknya apa lah. Ada kuota berapa nih, kan gitu. Ya kan, kita harus ngitung juga nih. Nah, misalkan jumlah masyarakat Tonggara atau jumlah rumah Tonggara itu kurang lebih antara 2.000 ke 2.000 rumah. Nah, paling tidak itu minimal kan itu minimal 2.000 yang harus dijual murah, ya kan. Terus apalagi mungkin teh, ya kan. Mungkin apalagi nih gula pasir nih, mungkin apalagi nih biskuit Roma atau apa. Nah itu nanti juga harus disesuaikan dengan itu, karena kita akan menentukan lamanya ini event. Lamanya keramaian ini kurang lebih tadi berapa, minimal berapa plus minus 10 hari. Seminggu minimal seminggu. Iya 10 hari kan hitungannya 10 hari. Nanti dirapatkan lah, nanti dirapatkan untuk biar nggak rugi kan, mestinya kan ini kan kayaknya nggak rugi nih 10 hari ini. Ya 10 hari ini kan berarti kan disesuaikan dengan kuota-kuota ini. Misalkan katakanlah adanya 10 hari ini, berarti diumumkan biar setiap hari rame, berarti kan setiap hari produknya ganti. Ya 10 hari ini berarti 1 minyak goreng hari ke-1, hari kedua mungkin apa gula, ya hari ketiga teh. Jadi setiap hari kan rame terus, di samping ada pada umumnya. Ini kan pada khususnya. Ada harus ada pada umumnya dan pada khususnya. Umumnya ya tadi 10 hari silakan. Mau apalagi yang dijual produk murah ini kan berarti meliputi ini kegiatan 10 hari ini. Ya, nanti kan dijadwalkan juga. Walaupun setiap hari ada komedi putar ada apa kan di luar dari ini. Ini mungkin ada jam tertentu kan, pasar murah. Mungkin sekian, sore gitu. 4 mungkin biskuit. Ya, atau 5 apa kan gitu. Kebutuhan lebaran ya, kebutuhan lebaran. Minuman, ada Fanta, ada Sprite. Nah, maksudnya kayak gitu dan seterusnya. Tapi ini apa untuk masalah semacam penjualan itu kan otomatis kita untuk harga yang lebih miring, otomatis kita larinya ke Pabrik. Ya semacam itu untuk yang bisa mereferensikan itu siapa? Itu perlu kita mulai dari sekarang. Nanti kan secepatnya kita bikin kepanitiaan itu dan kita bikin proposal. Laporan paling mau punya seminggu. Enggak, kita artinya gini loh, proposal itu kan semacam hanya tertulis untuk tembusan ke kayak teh umpamanya masuk ini saya biasanya kayak gitu tuh waktunya lama juga 3 bulan atau 2 bulan. Iya emang, cuma karena ini waktunya mendadak, kita tembusan nggak masalah. Tembusan ini kan momennya mau lebaran otomatis dia siap. Nanti yang ini jarang loh yang main mau lebaran ada event loh. Jarang. Makanya dari kayak semacam apa produk dari teh apa dari minuman apa itu masukkan sponsor. Minyak goreng sudah siap. Sponsor minyak goreng itu sponsor loh. Itu malah kontribusinya lebih besar itu.
kalau kita bisa masuk ke dalamnya itu Ada orangnya nggak Mister? Ada, sudah nawarin ke saya minyak goreng. Terus yang untuk harga teh yang ada lebih lebih murah daripada Shopee. ya, Di Shopee makanya itu minyak goreng 1 liter itu kita secepatnya, 16.500, kita kalau hanya bisa, 15.000 jual. kita bikin konsep kepanitiaan dulu ini secepatnya loh, karena momen yang bagus sebelum lebaran, sehabis lebaran saya rasa ini Iya. itu orang udah males lah, Ya, makanya betul. wis ora duwe nafsu belanja wis kemana. Yang nanti ada 2 versi penjualan. Yang pertama adalah penjualan skala ini apa namanya umum. Skala umum itu berarti kan kuliner ya kan, dengan harga standar kan, kuliner kan, yang setiap hari mesti ada yang tadi sudah disetting per stand itu kan. Tapi nanti ada standar khusus, khususnya tadi yang produk-produk harga terjangkau kan gitu. Enggak. Kopi ini ya. Ini dinas. Ini Mas Eko ini kan berarti salah satu yang kemarin aktif di kegiatan bos kita yang kemarin itu Jalan Sehat itu. Kan salah satu yang ada di IO Cempat. Oh, ini Cempat ya? Iya, yang di RW 05. Ini kan urung turun lagi dinas pengisi itu kita Yudi anu apa pada turun Pak. Ya tinggal disampaikan. Nah, intinya kan kita mau bikin bazar yang kemarin kita obrol-obrol gitu ya kan. Yang mana nanti kami minta bantuannya dari lingkungan ya kan minum dari lingkungan ya, terutama untuk RW 5 yang kemarin sudah berkarya ya kan, walaupun ada personilnya dari RW 6 maupun Karanglo anggotanya, tapi memang mengatasnamakan IO Cempat itu memang lahir dari RW 05. Nah, Mas Narimo ini kan salah satu personil di IO itu. Nah, mengenai bazar, pendapatnya Mas Narimo bagaimana terkait dengan bazar? Kan mestinya ada banyaknya ini kan apa namanya keperluan-keperluan ya untuk kelengkapan ya, termasuk setan dan sebagainya. Di RW di IO-nya yang jenengan kemarin ini ada berapa setan yang sudah linknya sudah nyambung dengan IO-nya jenengan? Kemarin kan ada yang jualan ini itu yang dadakan bisa dihubungi kan bisa kan? Kalau masalah itu berarti kan itu kan kemarin kan yang jualan itu kan spontan. Iya, artinya kan itu ada kontak ininya kan, personnya kan. Misalkan kita kan buka bazar mani kan pada melu, nah itu salah satunya itu. Nah nanti kalau tahu jumlahnya berapa nanti Mas Wanto ini kan berarti punya banyak ini juga komunitas. Tutulan A sampai Z kan gitu. Maksudnya kayak gitu. Tetap kita mau ngana lingkungan kan kita ini kan Pelaksananya rencananya tadi hasil kita ini Amin 10. iya, intinya sebelum lebaran karena produk itu akan dimanfaatkan Pada saat lebaran. pada saat lebaran, bentuk apa-apa murah gitu. Iya. Selama 10 hari sebelum lebaran atau paling cepat seminggu. Hamin 10 berarti ya? Ya. Hamin 10. 11 lah. Nah, aku wis mulai tayang Hamin 10 wis mulai pasang-pasang tenda. Tapi kayak gue ngundar gelem apa ora 10 dino. Kalau yang udah terus ora, maksudnya mungkin ya permainan anak-anak kayak pasar bola segala macam tadi insyaallah. Nah, kalau kayak gitu kan kayak baru urusan izin Polres. ya enggak pincang. Enggak usah ke Polres. Iya, kalau yang gini enggak Polsek tadi kan aja. kalau Polsek yang saja. ya, kalau yang itu loh. kaitannya Maksudnya kalau mau paling diputar Polsek. kan harus ke Polres. Kalau Polres lah. Ya, pada ini ke Polsek Namanya aja besar, cukup. Besar itu ada Ya udara kan? dapat. Kayak kemarin kan event Jalan Sehat kan ke Polsek aja kan. Cukup ke Polsek cukup. Untuk perizinan itu. Desa Polsek udah. Ya ibaratnya ke Polsek aja seperti itu Mas Narimo. Nah artinya nanti disondingkan ke ini biar gabung sama IO-nya Mas Wanto kan gitu, kelengkapan biar lebih rame. Jangan duit tenda kerucut tidak? Punya ini enggak inventarisir kayak gitu. Inventaris tempat enggak ada. Baru yang kemarin itu yang disampaikan jenengan itu. Baru itu kok. Mau buat itu apa yang sudah ada yang link-linknya kemarin jualan. Ya paling enggak kita hubungi lagi nanti luru mandi. Berarti nggak ada inventarisir, cuman memang ada keniatan kayak gitu.
Cuman yang sudah ada kemarin gabung di Jalan Santai itu berarti orang-orangnya ini 4, ada berapa? Kemarin 5 orang yang jualan. Apa 10? Wah, ini kok. 10 anak. Ini kebetulan akeh kok. Cuma ya kan gitu. itu modelnya kebanyakan rata-rata spontanitas. Gini loh, kalau semacam IO, artinya kita menyiapkan tempat dulu. Iya. Nah, kita menyampaikan ke UMKM, itu kan kita di sini sudah ada set plan. Ya, nanti yang masuk UMKM berapa orang yang daftar? Gitu. Nah, kita nanti tempat itu kan menyesuaikan, dan tempat itu pun ada cadangan suatu saat itu ada yang mendadak. Gitu loh. Kalau saya yang sudah berjalan gitu loh. Tapi secara tidak langsung kita sudah siapkan dari berapa stand kita bikin. Ada stand yang bikin semacam tenda kerucut, ada yang kita kalau sampai kata yang standar kita bikin yang semacam kayak layos. Kalau emang terlalu ini loh kayak layos kan rentengan. Iya. Ya kan kita bagi 3 meter, apa 2,5, apa 4 meter umpamanya. Tergantung penjualannya nanti jual pakaian umpamanya. Dia mengambil berapa stand yang cukupnya. Kalau 3 meter, kalau jual pakaian otomatis kan membutuhkan tempat yang lebar umpamanya. Ambil 3 stand, berarti 9 meter kan gitu. Itu tetap aja kita hitungnya 3 stand dan 1 stand harganya berapa gitu. Iya. Yang saya sudah Ya berarti gini aja, kalau kayak gitu nanti perpaduan antara IO-nya yang lingkungan dengan Monggo panjenengan mau aja kita prioritaskan untuk lingkungan kita sendiri. kayaknya nanti gini, maksudnya gini Mas Narimo. Nanti Mas Narimo menghubungi orang-orang yang kemarin jualan. Iya. Ya, nanti ada berapa datanya nanti biar komunikasi sama Mas Wanto, koordinasi. Saya ada orang 10 orang dan nanti kan segmen dari Mas Wanto. 10 orang mau ditempati di mana lah? Dari 10 orang berarti sudah memiliki tenda semua. Berarti kan di Mas Wanto nggak menyiapkan, iya kan kayak gitu. Terus nanti tugasnya panitia itu menata jenis dagangannya apa. Jangan sampai di sini jualan gorengan dicampur dengan jualan pakaian, itu kan nggak Iya, pas. maksudnya. Iya, Nanti kan gini, itu di samping itu kan kita ada nomornya. Iya. Nah, untuk barisan ini setam ini umpamanya kuliner. Nah, itu kuliner. Monggo. Ini setam ini barisan nomor 1 sampai 10 itu kuliner. Tinggal orangnya minatnya nomor 3 atau nomor 4 Ya. namanya kan gitu. Ini barisan ini sembako. Silakan sembako. Jejer orang masalah. Nggak ada mau ini pakaian mau sakit pakaian mana nggak ada masalah. Gitu. Kan jejer itu orang masalah. Biar berangkat. Bebas. Ya, selamat ya. Cuma kita teratur untuk penjualannya. Kalau orang berminat pakaian berarti jalur sana. Kayak gitu. Mau pakai Sembako ya jalurnya sini. nggak apa-apa. Kalau ini berarti sudah memasuki usia 10 hari. 12 apa ya? 12. 12 lah, berarti masih ada waktu kita rembukan 1 minggu Ya secepatnya. makanya ini pembentukan panitia dulu kita bentuk untuk menyusun kepanitiaan dulu. Nah setelah kita konsep panitia struktur itu nanti kita rapatkan. Nah, Maunya semacam apa kita bareng. Nah setelah selesai perizinan kita jalan. Dan sampai perizinan kita cepat. Perizinan kita harus benar-benar Malah justru kalau kita sudah membentuk panitia, kemudian kita sudah menentukan ya harus perizinan tanggal berapa, perizinan sudah masuk. harus. Jadi hari-harinya itu kita sudah ngantongi. Iya, terutama itu. Nah, setelah perizinan sudah oke, kita bikin subplan, share grup. Sudah telat ya. Dan itu untuk pendaftaran UMKM nanti ada khusus untuk panitia pendaftaran. Siapa orangnya nanti kita bikin di struktur panitia. Makanya dengan konsep untuk struktur panitia dulu. Bahwa sekretaris Harus juga disusunkan ke keamanan, bagian parkir. coba Mas Narimo untuk yang lingkungan personilnya berapa nanti yang yang nanti waktu mungkin terserah jadi kan yang mau dijadikan panitia. Dan Ya, kita rapatkan. rata-rata kemarin anak-anak Iya kemarin namanya itu. siapa saja dari Nanti kan
kok secepatnya kan berarti tak gawe struktur, besok tak gawe struktur. Jadi kan kok besok malamnya apa lusa malam kita kumpul lagi untuk bahas pemantapan panitia. Nah, sekaligus nanti kita sudah ada surat menyurat terkait dengan perizinan yang ke Forkopincam kan gitu. Ya minimal Kapolsek tuh ya sama enggak ya? Polsek berarti. Polsek Dan Ramil ditembus. Kalau Yang Camat, mengeluarkan kalau izin kan Camat Polsek. juga. Tembusan. Tembusan aja tembusan. Hanya mengetahui tembusan. Dan monggo panjenengan sing kira-kira duwe channel dagangan sing kira-kira jenengan mau jare sembako sing Jualan barang atau produk murah atau harga pasar ya, harga distributor ya kan. Nah, suatu misalnya sudah ada ini tak kontrak ini adalah perusahaan gas kemarin yang melalui Pak Hidayat. Gas kalau misalkan bagi contoh untuk harga retail itu kan 20.000. Ya. Tapi begitu sudah menjadi anggota, ini bukan retail lagi. Ya. Ya harga pangkalan mestinya 18.000 saja. Tuh. Sudah nyata itu. Nanti kita jualnya 18.000. Ngapain harus jual retail? Sudah ikut koperasi diuntungkan menjadi anggota, kemudian kita kasih harga pangkalan. Bayarnya boleh Mas Wanto atau yang lainnya gitu. Itu baru satu produk gas. Nah, kemudian nanti ada produk lagi. Ternyata produk nanti yang kita rancang untuk sebuah ikon atau maskot dari desa ya suatu misal yang kemarin kerupuk berbahan baku bodit berasa ikan atau lainnya dan nanti masuknya di sini lagi ya kan bukan gas lagi tapi ada kuliner lah kayak gitu produk makanan ya kuliner makanan. Nah, ini nanti juga sama dijual di koperasi dengan harga yang murah. Nah, dari ini kan ada fee ya kan. Misalkan dulu sebut cukup 1.000 pengen nggak pengurus. Karena kuotanya 1.000, saya diberi jatah kemarin sudah kontrak 1.000 per bulan. Pak. Ya seminggu sekali kirim 250. Ya, tapi pangkalan ambil 2. Ya artinya kita bicara satu dulu pangkalan itu kan nanti hanya teknik aja. Untuk mekanismenya gini, barang datang harga ini ya kan harga jual ke anggota-anggota ini 18.000, kita kurangi 1.000. Berarti si pangkalan menerima 17.000 kan? Nah ini untuk pengelolaan mereka kan punya karyawan, punya tabung, punya invest kan, apa modal kerja kan? Yang untuk ini fee pengurus, yang 1.000 fee pengurus. Lah dikali 1.000, berarti ada 1 juta. Ini baru dari satu gas. Ya kan? Terus nanti makanan juga sama, misalkan A 500 perak, terus disebut 500 perak kali berapa kali penjualan, ya kan menjadi fee pengurus juga. Kemudian yang berikutnya lagi tadi saya cerita cempe apa wedus ya kan, kemitraan ya sama kan, nanti misalkan A 20.000 kali berapa satu bulan ekor, ini nanti akan diakumulasikan. Nah kita rapat setiap bulan kayak pengurus segala RT kumpulan kabeh doa bersama baliknya sama nih gendun tuh nanti kayak gitu. PAPKPK cerita kita secara internal untuk yang pro bos kita, tapi agar gue nyerah karena maning cerita emang kau dari mana-mana pada tugel sini isi umbut itu gawe pasar yuk, gawe pasar murah yuk. Nah itu maksudnya makanya yuk PRW bareng mikir ya ini kita bahas hari ini.